Dua jenazah perempuan ditemukan dicor di dalam sebuah rumah. Sesosok mayat perempuan ditemukan dicor di dalam kamar rumah. Diduga keduanya dibunuh oleh teman semasa sekolah dan polisi masih memeriksa motifnya. Minggu, tanggal 26 Februari 2023, seorang wanita yang berinisial Y berpamitan kepada suaminya untuk menghadiri acara pengajian bersama teman-teman SMA-nya. Setelah pengajian berakhir, Y dan 3 teman lainnya pergi ke suatu tempat untuk makan bersama. Di tengah waktu makan bersama, tiba-tiba Y berpamitan kepada teman-temannya. Namun, Y tidak mengatakan kemana dia akan pergi. Menurut keterangan, saat itu Y pergi bersama H. Tetapi, hingga malam hari, Y tak kunjung pulang. Hal tersebut disadari oleh suami Y yang membuat suami Y sedikit khawatir. Suami Y pun mencoba untuk menelpon, WhatsApp, dan SMS. Tetapi tetap tidak ada jawaban dari Y. Dikarenakan tidak adanya respon, suami Y mencoba untuk menghubungi salah satu teman Y dan bertanya apakah istrinya masih bersama dengan mereka atau tidak. Kemudian teman dari Y berkata kepada suaminya bahwa tadi kami sempat makan bersama terlebih dahulu sebelum kami pulang. Akan tetapi Y pamit terlebih dahulu bersama dengan temannya yang berinisial H dan kami telah berpisah untuk pulang ke rumah masing-masing pada jam 4 sore. Dikarenakan suami Y mengetahui bahwa istrinya sedang pergi bersama dengan temannya, suaminya pun agak sedikit tenang. Tetapi setelah suami Y menunggu sampai 10 malam, istrinya tetap tidak memberikan kabar sedikit pun. Suami Y kembali panik dan kemudian bergegas untuk mencari sang istri. Berbagai macam cara ia coba untuk menemukan keberadaan sang istri. Karena khawatir Y mengalami kecelakaan, suami Y memutuskan untuk mendatangi rumah sakit di sekitar tempat Y mengaji. Setelah mencoba pencarian di beberapa rumah sakit, suami Y tetap tidak menemukan sang istri. Karena berbagai macam cara terasa masih sia-sia dilakukan. Akhirnya suaminya pun mencoba untuk pulang ke rumah dan menunggunya hingga esok pagi. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Februari 2023, Y tetap tidak memberikan kabarnya. Hal ini pun membuat suami Y mencoba untuk menghubungi keluarga dari teman istrinya yang ikut bersamanya. Dirinya bertanya, apakah istrinya tersebut sudah pulang atau belum? Tetapi, dirinya pun juga terkejut ketika mendengar bahwa istri temannya tersebut juga belum pulang semenjak kemarin. Mendengar hal tersebut, membuat suami Y memiliki firasat bahwa suatu yang buruk telah menimpa Y dan H. Suami Y pun segera mendatangi kantor Polres Cakung untuk membuat laporan dan memberikan semua informasi tentang segala hal yang dia tahu mengenai istrinya yang berinisial Y dan juga temannya yang menghilang. Sambil menunggu informasi dari pihak kepolisian, suami dari Y pun meminta anaknya untuk mencoba melacak keberadaan ibunya melalui handphone miliknya. Berdasarkan temuan melalui smartphone, mereka menemukan bahwa lokasi Y berada di Bekasi Utara. Tidak hanya itu, mereka pun juga mencoba untuk melacak ponsel milik H. Dan ternyata, lokasi mereka berada di lokasi yang sama, yaitu Bekasi Utara. Setelah itu pada pukul 3 sore, suami Y bersama dengan suami dari H segera mendatangi lokasi tersebut, yang dimana lokasi tersebut mengarah ke suatu rumah dengan cat berwarna kuning. Mereka pun segera mencoba memanggil dari luar rumah, akan tetapi tidak ada seseorang yang keluar dari rumah tersebut. Dikarenakan tidak adanya respon dari penghuni atau pemilik rumah, mereka mencoba untuk melirik ke dalam rumah. Dan mereka menemukan sebuah sepeda motor yang diyakini milik Ibu H. Di sekitar sepeda motor tersebut, mereka juga melihat setumpuk pasir dan semen yang sudah diaduk menggunakan air.
Karena memang tetap tidak ada respon setelah menunggu, mereka pun ingin masuk ke rumah tersebut dengan meminta tolong kepada warga sekitar, termasuk bersama dengan ketua RT untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Tetapi, para warga tidak ada yang berani untuk masuk ke rumah tersebut. Dikarenakan tidak ada yang berani, mereka segera mendatangi dan membuat laporan kepada pihak kepolisian, dan mereka memintanya untuk datang dan menggeledah rumah tersebut. Dikarenakan tidak ada bukti yang kuat untuk menunjukkan keberadaan Y dan H di dalam rumah tersebut, pihak kepolisian menolak permintaan tersebut. Setelah dari kantor polisi, mereka mencoba untuk kembali ke rumah tersebut. Dan mereka pun dibuat terkejut ketika melihat tumpukan semen dan pasir yang mereka lihat sebelumnya itu berkurang, yang menandakan bahwa ada seseorang di dalam rumah tersebut. Meskipun suami Y sangat yakin bahwa ada seseorang di dalam rumah tersebut, tetap saja ia tidak bisa untuk memasuki rumah tersebut. Tetapi, pada akhirnya mereka melihat ada CCTV yang berada di ujung gang rumah. Mereka pun segera meminta untuk memeriksa CCTV, dan ternyata CCTV tersebut merekam semua kejadian sebelumnya. Jadi, di hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekitar pukul 5 sore, mereka melihat dari CCTV bahwa sang pemilik rumah sedang mengendarai sepeda motor menuju rumahnya. Tak lama kemudian di belakangnya, terlihat Y bersama H yang menaiki sepeda motor, kemudian menghampiri si pemilik rumah yang baru saja tiba di depan rumahnya. CCTV juga merekam Y dan H yang masuk ke dalam rumah tersebut, dan kemudian tidak pernah keluar lagi. Dengan bukti yang sudah sangat kuat, suami dari Y dan H kemudian dibantu dengan pihak kepolisian dan warga sekitar mendobrak rumah tersebut. Ketika pintu terbuka, ditemukan seorang pria yang sudah tergeletak dengan berlumuran cairan berwarna merah dan luka di pergelangan tangannya. Diyakini bahwa pria ini mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri. Dengan penemuan yang seperti ini, polisi langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan mereka tetap tidak bisa menemukan keberadaan Y dan H di dalam rumah tersebut. Sampai pada akhirnya, mereka pun menemukan sebuah gundukan cor yang berbentuk sangat aneh. Polisi pun membongkar cor-coran tersebut dan pada saat proses berlangsung, semua petugas terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di dalam cor-coran tersebut, mereka menemukan dua sosok wanita yang sudah tidak bernyawa, bahkan salah satunya tidak mengenakan pakaian sama sekali. Dan benar saja, dua jasad tersebut adalah jasad Y dan H. Bersama dengan hal tersebut, pihak kepolisian juga mencoba membawa pria yang tergeletak sebelumnya, yang diduga adalah pelaku, untuk dibawa ke rumah sakit. Tetapi pelaku meninggal dalam perjalanan. Ahli forensik mengatakan bahwa pria tersebut telah melakukan percobaan bunuh diri 1-2 jam sebelum dirinya ditemukan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyimpulkan bahwa pria yang diketahui bernama Permana ini memutuskan bunuh diri setelah dirinya panik karena banyak sekali orang yang berkumpul di depan rumahnya. Setelah hal tersebut, dilakukanlah penyelidikan untuk mengetahui motif dari pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, ternyata Y dan Permana saling mengenal satu sama lain. Tetangga Y yang berinisial R mengatakan bahwa keduanya diketahui bekerja di sebuah toko material yang terletak di Kampung Rawapasung, Kelurahan Kota Baru, Kota Bekasi. Menurut Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna, diduga kuat bahwa akar permasalahannya adalah hutang pihutang. Jadi selama bekerja di toko besi yang sama dengan Y, Permana memiliki ide bisnis jual besi. Dan kemudian Permana menjelaskan tentang ide bisnisnya kepada Y. Permana berkata bahwa ini adalah kesempatan yang bagus dan tepat sekali. Dirinya meminta kepada Y untuk berinvestasi dan Y akan mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah.
Y yang percaya dengan Permana akhirnya juga mengajak suaminya untuk mengikuti bisnis investasi besi ini. Y juga mengajak salah satu temannya yaitu H yang juga menjadi korban untuk mengikuti investasi tersebut. Awalnya, investasi tersebut memang memberikan keuntungan kepada mereka. Totalnya mereka telah mendapatkan keuntungan sebesar 20 juta rupiah dari investasi tersebut. Namun, setelah keuntungan pertama, mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan lagi. Pada hari H setelah pulang pengajian, mereka pun memutuskan untuk mendatangi Permana dan mereka tidak pernah kembali lagi setelah itu. Dan itulah kisah pembunuhan kejam yang dilakukan oleh Permana terhadap Y dan H yang tega mengecor tubuh korbannya untuk menyembunyikan kejahatannya. Terima kasih.